Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya membahas soal P3K, uji kompetensi dan SKB tentang kehilangan panas pada bayi serta kunci jawaban. Sebelum kita ke soal, kita bahas dulu ya tentang bagaimana cara mekanisme kehilangan panas pada bayi yang terdiri dari beberapa cara, diantaranya adalah evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nanti kita akan bahas secara detail apa itu evaporasi, konduksi, konveksi, serta radiasi. Oke, baik ya, kita ke pembahasan. Sebelum kita ke soal, kita kenali dulu ya apa itu evaporasi secara detail. Oke, langsung ya. Evaporasi adalah mekanisme kehilangan panas pada bayi akibat adanya cairan yang menguap di tubuh bayi. Nah, ini ya teman-teman untuk pengertian dari evaporasi. Teman-teman sendiri pasti sudah tahu ya tentang evaporasi, sehingga saya mereview lagi ya. Dimana evaporasi itu akibat adanya cairan yang menguap di tubuh bayi. Oke, nanti saya akan paparkan beberapa contoh kehilangan panas yang terjadi akibat adanya evaporasi ya. Nah, ini adalah contoh dari evaporasi itu sendiri. Yang pertama adalah kehilangan panas pada bayi akibat adanya penguapan cairan ketuban. Ya, biasanya bidan atau tenaga kesehatan kurang kering ya atau kurang bersih saat mengeringkan air ketuban pada bayi, sehingga menyebabkan bayi kehilangan panas dengan cara evaporasi. Yang kedua yaitu bayi tidak dikeringkan dengan benar saat lahir. Nah, ini adalah bisa terjadi juga ya pada bayi yang kehilangan panas akibat evaporasi. Oke, yang ketiga yaitu bayi buang air kecil dan tidak segera diganti sehingga ada cairan di tubuh bayi yang menyebabkan kehilangan panas secara evaporasi. Nah, di sini biasanya bayi itu pipis ya, pipis lalu orang tua atau bidan tidak mengetahui bahwa bayi itu pipis, sehingga di situ bayi kehilangan panas ya dengan cara adanya cairan pipis, air pipis yang menempel pada bayi. Oke, kita lanjut tentang konduksi ya, dimana pengertian konduksi itu sendiri adalah mekanisme kehilangan panas akibat terjadinya sentuhan langsung antara tubuh bayi dengan benda yang dingin ya. Ingat ya teman-teman, konduksi yaitu akibat terjadinya sentuhan langsung antara tubuh bayi dan benda yang dingin. Nanti saya kasih contoh ya, di sini kita paparkan contohnya di mana bayi kehilangan panas secara konduksi atau bersentuhan langsung dengan benda yang dingin ya. Oke, di sini saya akan kasih contohnya ya. Yaitu yang pertama adalah bayi ditimbang di atas timbangan yang tidak diberi alas, sehingga dapat menyebabkan kehilangan panas pada bayi dengan cara konduksi, yaitu apabila teman-teman ingin menimbang bayi harus diberi alas ya. Lalu yang kedua, menggunakan stetoskop dingin untuk memeriksa bayi baru lahir. Jadi kalau kita memeriksa bayi baru lahir dengan stetoskop harus dialasi dengan kain. Paham ya teman-teman? Lanjut kita ke konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah mekanisme kehilangan panas akibat bayi terpapar oleh aliran udara yang lebih dingin. Nah, di sini konveksi kehilangan panas akibat bayi terpapar oleh aliran udara yang lebih dingin dari suhu tubuh bayi. Oke, nanti akan saya jelaskan ya contohnya. Namun apabila teman-teman memiliki banyak lagi contoh untuk mekanisme kehilangan panas pada bayi, bisa teman-teman komen ya di kolom komentar. Nah, di sini contohnya konveksi. Yang pertama adalah bayi diletakkan dekat dengan jendela yang terbuka. Ya, ini menyebabkan bayi bersentuhan langsung dengan udara atau berdekatan dengan udara yang lebih dingin ya. Jadi
saat kita mendekatkan bayi dengan jendela, apabila dalam posisi atau di luar hujan mungkin ya harus ditutup ya jendelanya, lalu kemudian bayi terkena udara dingin dari kipas angin atau AC, sehingga di situ di ruangan apabila terdapat AC, kita atur ya suhu AC-nya sehingga tidak menyebabkan kehilangan panas pada bayi. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian kita lanjut yaitu radiasi, di mana pengertiannya adalah mekanisme kehilangan panas pada bayi karena bayi diletakkan dekat dengan benda yang dingin meskipun tidak bersentuhan langsung ya. Paham ya teman-teman? Ini radiasi, yaitu didekatkan dengan benda dingin meskipun tidak bersentuhan langsung ya. Ini bedanya radiasi dengan konduksi ya. Kalau konduksi itu bersentuhan langsung, sedangkan radiasi hanya didekatkan. Paham ya teman-teman untuk pengertian radiasi. Nah, di sini ada contoh dari radiasi itu sendiri, di mana bayi diletakkan dekat dengan dinding keramik ya, sehingga bayi bisa menyebabkan kehilangan panas pada tubuh bayi melalui mekanisme radiasi. Lalu yang kedua, bayi diletakkan dengan tempat tidur yang ada besinya atau bed besi ya. Kan itu dingin ya pada bed besi. Nah, ini bisa juga menyebabkan kehilangan panas pada tubuh bayi dengan cara radiasi. Nah, bagi teman-teman yang memiliki contoh cara kehilangan panas pada tubuh bayi, yaitu contoh radiasi, evaporasi, konduksi, dan konveksi, bisa komen di kolom komentar ya, karena saya hanya beberapa saja memberikan contoh pada pembahasan kali ini. Oke, kita lanjut ya ke soal. Sebelumnya, untuk teman-teman yang ingin mengerjakan soal ini terlebih dahulu, bisa di skip ya soal ini sebelum saya mengerjakan soal atau sebelum kita kerjakan secara bersama-sama. Oke teman-teman. Oh iya teman-teman, mohon maaf sebelumnya apabila ada iklan yang lewat di video saya sehingga dapat mengganggu konsentrasi teman-teman semua dalam mengerjakan soal. Bisa teman-teman skip ya, atau lewati dulu, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, akan saya lanjutkan ya ke soal. Baik, soal yang pertama, seorang bayi laki-laki lahir normal 1 jam yang lalu di praktek bidan mandiri. Berat badan 3.400 gram. Bayi tersebut ditidurkan di dekat jendela. Apa mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi pada bayi tersebut? A. Konduksi, B. Radiasi, C. Evaporasi, D. Konveksi, atau E. Hipotermi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang bayi yang didekatkan dengan jendela ya, itu dapat menyebabkan kehilangan panas yang disebut apa? Di sini opsinya A. Konduksi. Konduksi adalah bayi yang bersentuhan langsung dengan benda yang mengakibatkan bayi tersebut kehilangan panas. Jadi untuk option yang A ini bukan jawaban untuk soal ya, kita silang. Kemudian yang B, radiasi. Masih ingat ya, sudah saya paparkan tadi di depan sebelum ke soal. Radiasi itu adalah mekanisme kehilangan panas pada tubuh bayi jika bayi tersebut didekatkan dengan benda yang dingin ya. Berarti ini bukan jawabannya. Lalu yang C ini evaporasi. Evaporasi yaitu mekanisme kehilangan panas apabila bayi tersebut terdapat cairan air ketuban ataupun cairan yang lain ya, sehingga bisa menyebabkan penguapan pada suhu bayi tersebut. Berarti bukan ya. Lalu yang D ini konveksi. Konveksi ini adalah mekanisme kehilangan panas pada tubuh bayi jika bayi didekatkan dengan udara dingin ya.
Nah, ini berarti benar ya jawabannya yang D. Misalnya saja bayi didekatkan dengan jendela sehingga bisa menyebabkan bayi terpapar oleh udara yang dingin dan menyebabkan bayi tersebut kehilangan panas. Oke, paham ya teman-teman? Untuk soal yang pertama, yaitu jawaban yang tepat adalah yang D ya, konveksi. Terus option yang E ini bukan ya hipotermi, ini bayi kedinginan ya atau kehilangan panas secara keseluruhan. Oke, jawaban yang tepat yaitu yang D. Next, soal berikutnya. Soal kedua, bayi Nyonya C lahir di puskesmas 1 jam yang lalu. Bidan kemudian menimbang berat badan bayi menggunakan timbangan tanpa diberi alas di atasnya. Setelah ditimbang, kulit bayi tiba-tiba terlihat pucat dan setelah diperiksa suhu bayi 34 derajat Celcius. Dari kasus tersebut, apa jenis mekanisme kehilangan panas yang terjadi pada bayi? Opsinya adalah A. Evaporasi, B. Radiasi, C. Konveksi, atau D. Konduksi. Nah, ini adalah opsinya ya, dan bisa kita lihat pada soal yang ditanyakan adalah atau kasusnya adalah bayi kehilangan panas ya, atau bayi tiba-tiba suhu tubuhnya menurun yaitu 34 derajat Celcius saat bayi ditimbang ya, saat bidan menimbang berat badan bayi menggunakan timbangan namun tidak diberi alas di atasnya. Nah, ini merupakan mekanisme kehilangan panas pada tubuh bayi yang disebut konduksi ya, yaitu kehilangan panas dengan bayi bersentuhan langsung dengan benda dingin ya. Oke, jawaban yang tepat yaitu yang D ya. Sedangkan untuk yang A, evaporasi bukan, sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang B itu radiasi juga bukan ya, sudah saya jelaskan juga pada soal sebelumnya. Dan konveksi juga bukan ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D. Oke. Baik teman-teman, sekian dulu soal serta penjelasan yang saya berikan, dan apabila teman-teman menginginkan soal-soal PDF secara gratis, silahkan komen di kolom komentar, nanti akan saya share ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.